Harvey Muiz divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Lagi heboh kasus korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya diciduk dan menjadi tahanan KPK karena diduga korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus penerimaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas vonis bebas Ronald Tanu. Ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketika itu Tom memberikan persetujuan impor gula untuk menstabilkan harga gula. Sekitar 8 tahun usai menjabat menteri di era Jokowi, Tom ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penyidikan Kejagung sejak Oktober 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Melawan Korupsi untuk Indonesia yang Lebih Baik. Hari ini kita akan membahas salah satu isu paling mendesak di Indonesia, yaitu korupsi. Korupsi bukan hanya masalah moral, tapi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mari kita lihat lebih dalam tentang dampak korupsi dan langkah-langkah yang akan kita ambil untuk melawannya. Apa itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Di Indonesia, korupsi telah merajalela di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, bisnis, hingga pendidikan. Dampak korupsi sangat luas. Yang pertama, korupsi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa pejabat publik tidak jujur, mereka akan enggan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Yang kedua, korupsi menghambat pembangunan ekonomi. Uang yang seharusnya digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan seringkali disalahgunakan. Akibatnya, kualitas hidup masyarakat menurun. Yang ketiga, korupsi menciptakan ketidakadilan sosial. Sumber daya yang seharusnya dinikmati oleh semua orang justru dikuasai oleh segelintir orang yang korupsi. Upaya melawan korupsi. Banyak langkah yang bisa kita ambil untuk melawan korupsi. Pertama, pendidikan anti korupsi harus dimulai sejak dini. Kita perlu mengajarkan anak-anak tentang pentingnya integritas dan etika. Kedua, transparansi dalam pengelolaan anggaran harus ditingkatkan. Masyarakat berhak tahu kemana uang pajak mereka digunakan. Dengan adanya transparansi, masyarakat bisa mengawasi dan melaporkan penyimpangan. Ketiga, kita harus mendukung lembaga-lembaga yang berkomitmen untuk memberantas korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK perlu dukungan dari masyarakat untuk menjalankan tugas dengan efektif. Peran masyarakat. Sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran penting dalam melawan korupsi. Kita harus berani melaporkan tindakan korupsi yang kita lihat. Jangan takut untuk bersuara, karena setiap laporan bisa menjadi langkah awal untuk perubahan. Kita juga bisa menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya anti korupsi. Dengan bersatu, suara kita akan lebih kuat. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk melawan korupsi di Indonesia. Setiap tindakan kecil kita bisa memberikan dampak besar bagi masa depan bangsa. Dengan integritas dan kerjasama, kita menciptakan Indonesia yang lebih baik, bersih, dan anti korupsi. Terima kasih.